Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas misteri usia manusia. Wah, menarik sekali nih Pak. Kenapa misteri? Karena kita tidak tahu kapan ya kita dipanggil Tuhan ya Pak. Iya benar. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara hati-hati ya, ingat umur. Karena sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan. Kalau tidak siap, waduh celaka sekali. Baik, tidak berlama-lama, langsung dengan Pendeta Wignyotan. Baik. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi bagi pendengar Radio Amigos dimanapun berada. Karena ini disiarkan online kan ke seluruh dunia. Juga seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi. Pagi ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik. Dan itu fakta. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran pagi ini, kami boleh belajar sehingga kami menyadari bahwa umur kami tidak tahu sampai kapan. Itulah sebabnya kami harus berjaga-jaga selalu, agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Kami percaya kuasa Tuhan mengalir melalui firman yang benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bicara soal usia manusia, ada banyak pendapat. Ada orang yang percaya bahwa segala sesuatu sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, sudah dipredestinasikan. Yang ini pasti binasa, yang ini pasti selamat. Yang ini nanti mati di hari Jumat Kliwon, malam hari, dan sebagainya. Ada pengertian semacam itu. Tetapi faktanya tidak demikian. Kita semua harus selalu ingat kebenaran itu sesuai dengan fakta. Yang tidak sesuai dengan fakta itu artinya hoax atau bohong, kebohongan. Kalau menurut Alkitab, umur manusia itu berapa sih? Kita tahu mula-mula Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, ditempatkan di Eden. Dan umur Adam sebelum jatuh ke dalam dosa tidak pernah mati. Artinya umurnya tak terhingga. Alkitab dengan jelas mencatat firman Tuhan ini bahwa Adam, jangan kau makan buah itu, sebab kalau kau makan buah itu nanti kamu mati. Sebelumnya nggak ada kematian. Tuhan tidak pernah menciptakan ciptaannya itu mengalami kematian. Tidak pernah. Itulah sebabnya Adam diperingatkan, jangan makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi kesalahan manusia terbesar, dan itu diulang-ulang terus sampai hari ini. Lebih mendengarkan suara lain dibandingkan suara Tuhan. Lebih mendengarkan suara hatinya dibandingkan suara Tuhan. Ini penyakit jiwa manusia yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kematian. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Kejadian 2 ayat 17. Coba kita baca Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Sudah diperingatkan. Adam mengerti dengan benar. Hawa tentu tahu. Karena diberitahu oleh Adam. Karena itu hal yang sangat penting. Tapi heran, manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih sesuai keinginannya. Inilah kesalahan manusia terbesar. Dan itu diulang terus sampai hari ini. Ini benar-benar tidak bisa ditolerir. Itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Itu sama dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itu sama dengan mencari kematian diri sendiri, bunuh diri. Orang yang tidak mau taat kepada Tuhan itu bunuh diri. Bahkan lebih dari bunuh diri, membinasakan diri sendiri.
Ya. Oke. Jadi pagi ini kita harus mengerti benar. Kematian itu misteri, ya benar. Tetapi tidak sepenuhnya misteri juga. Sel-sel manusia pada waktu diciptakan mula-mula pasti sempurna. Karena tidak mengalami kematian. Hari ini manusia umurnya terbatas. Mengapa? Karena berbagai sebab, baik faktor luar maupun faktor dalam. Faktor di dalam tubuhnya mengalami perubahan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau dahulu sel manusia membelah sempurna 100%, sekarang manusia kita mendapatkan dalam ilmu pengetahuan bahwa sel manusia ketika membelah kualitasnya tidak 100%. Jadi membelah beberapa kali kualitasnya turun menjadi tua. Kalau tua, pasti akhirnya mati. Dari faktor luar, makanan-makanan sekarang dicampur formalin, pewarna buatan, pelembut, perasa yang gurih tapi mematikan, bencana alam, kecelakaan, kejahatan manusia lain yang bisa membunuh sesamanya. Ada banyak penyebab manusia mati hari ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, ternyata yang dimaksud mati tidak hanya mati secara fisik. Manusia memang mati secara fisik. Adam dicatat umurnya ketika mati 930 tahun. Panjang juga ya Bapak Ibu dibandingkan kita hari ini. Nuh dalam Kejadian 9 ayat 29 dicatat umurnya 950 tahun. Lalu terjadilah air bah. Sebelum kejadian air bah, manusia makanannya vegetarian. Tumbuh-tumbuhan, pohon yang berbiji buahnya akan menjadi makananmu. Setelah air bah, Tuhan berfirman, yang bergerak itu boleh kau makan. Binatang maksudnya. Sejak itu manusia boleh makan daging binatang. Tapi itu pun dibagi dua. Ada binatang yang haram, ada yang halal. Maksudnya ada yang binatang kotor yang tidak sehat, ada yang bersih, sehat. Meskipun tetap saja akhirnya mati manusia. Demikian manusia turun-temurun sampai zamannya Terah, yaitu bapaknya Abraham, umurnya 205 tahun. Dan Abraham umurnya 175 tahun. Dan ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melakukan perjalanan di padang pasir menuju Kanaan, Musa menulis. Itu dicatat di Mazmur 90 ayat 10. Ini sangat terkenal ayat ini, tapi salah mengerti semua orang. Saya perhatikan. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan umur manusia. Coba kita baca ya, supaya buktinya nyata. Banyak orang tidak mengerti, salah mengerti akhirnya. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Nah, jadi kalau pemazmur mencatat ini, banyak orang mengkhotbahkan umur manusia itu 70, maksimum 80 tahun. Itu pun sakit penyakit. Inilah akibat dari membaca satu ayat tidak memperhatikan konteksnya. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan baik-baik, sebentar, saya mute dulu. Ini banyak yang... Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Kalau kita perhatikan, Mazmur pasal 90 ini, siapa sih yang berkata-kata ini? Pemazmur? Bukan. Coba dibaca baik-baik ayat satunya. Mazmur 90 ayat 1.
Doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Dan seterusnya. Jadi ini perkataan siapa? Doanya siapa? Doanya Musa. Musa melihat bangsa Israel yang dipimpinnya itu tegar tengkuk, kedagingan, rakus, yang dipikirkan cuma makanan dan minuman. Enakan di Mesir katanya. Padahal Tuhan sudah buat mujizat begitu luar biasa. Laut terbelah, dan sebagainya. Nah, jadi di ayat 10 ini Musa sedang menceritakan umat yang dipimpinnya. 70 tahun, kalau lebih kebanggaannya penderitaan, sakit sudah 80 tahun. Nah, padahal ini doa Musa. Musa sendiri umurnya 120 tahun. Jadi ada banyak persepsi yang salah selama ini. Kalau orang umurnya 70 tahun, nanti terus sakit penyakit. Tidak. Umur manusia itu tergantung dari pola hidupnya. Tentu saja tidak bisa hidup kekal. Tapi ada variabel di sana yang diserahkan kepada kehendak bebas kita. Kalau kita mau umur panjang, jangan sembrono. Hidup yang benar, hidup sehat. Belajar firman, supaya kita mengalami damai juga. Ada banyak faktor kesehatan yang menyebabkan kita bisa berumur panjang. Itu pun maksimum 120 tahun. Ya mungkin bisa lebih sedikit. Mengapa kita perlu umur panjang? Supaya kita belajar kebenaran. Bukan mau umur panjang, mau diri sendiri. Bukan. Tapi kalau hari ini kita sakit pun, artinya umur kita tidak akan panjang, nggak masalah juga. Karena yang penting bukan itu, semua orang pasti mati. Ya. Jadi jangan berkata umur itu adalah takdir, Pak. Sudah ditentukan, sudah disuratkan oleh Tuhan. Tidak. Kamu setiap hari makan lemak sembarangan dan sebagainya sehingga sakit. Masa Tuhan yang merencanakan sakit? Masa Tuhan yang merencanakan kecelakaan? Ada yang kecelakaan berkata itu takdir. Bukan. Itu hasil kesembronoan orang lain, kejahatan orang lain. Jadi, semua kita harus bertanggung jawab atas hidup kita. Tubuhmu bait Allah. Jangan dipakai untuk selingkuh. Jangan dipakai untuk makan makanan yang sembarangan. Jangan dipakai mulutmu itu, jangan dipakai untuk bicara hoax. Jangan untuk menyebarkan kejahatan. Mulutmu itu dipakai untuk memberkati, bukan untuk memfitnah ke sana kemari. Bukan untuk membunuh sesamanya, karakter sesamanya. Manusia itu bebal, tegar tengkuk, bodoh. Mulut diberi di sini dipakai untuk membicarakan orang lain. Fitnah lagi. Tidak takut Tuhan. Yang saya lihat banyak orang sakit jiwa itu justru yang belajar teologi. Merasa mengerti firman. Lalu mulutnya jahat memfitnah ke sana ke sini. Kerasukan setan itu. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup cuma satu kali. Kita tidak tahu kapan kita pulang. Kita tidak tahu kapan harinya kita pulang. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Bisa setiap saat. Kok berani sombong? Apa yang disombongkan? Itu orang bodoh itu emang. Sombong gitu. Ngomong sembarangan. Jahat terhadap sesama. Pelit. Waduh, mengerikan loh. Manusia-manusia ini mengerikan. Nanti kita lihat gak berapa lama kemudian mati. Kalau sudah mau mati, di ujung maut, nangis-nangis. Minta ampun. Begitu aja tuh semua manusia itu. Kalau masih sehat aja petantang-petenteng. Sombongnya minta ampun. Kayak manusia dewa saja. Ya. Alkitab itu sebenarnya jelas loh. Kamu tuh jangan bebal. Lihat itu Israel. Semua mati di padang pasir. Nggak ada yang masuk negeri Kanaan.
yang keluar dari Mesir. Yang masuk itu generasi baru, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, jangan sampai semua sudah Kristen mengaku percaya dengan mulutnya, tapi dibuang Tuhan. Ini mengerikan nih. Kita itu bisa mati kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Orang dunia kalau mendengar kata mati, jangan ngomong mati, Pak. Pamali. Biarin kita sering ngomong mati, biar kita sadar bahwa kita memang akan mati. Teologi yang salah itu menghibur, seolah-olah manusia nggak bakalan mati. Makanya ketika mati jadi sakit jiwa, depresi. Kok bisa mati ya? Aku percaya Tuhan. Ya bisa. Persiapkan diri kita. Sebelum mati, mari kita siapkan. Mati itu gampang, menutup mata mati. Hiduplah yang sulit. Karena hidup ini harus belajar, harus melakukan kebenaran. Hidup ini yang sulit, yang perlu kita persoalkan. Kematian nggak masalah, asal hidup kita berkenan bagi Tuhan, menyenangkan Dia. Ya, ada istilah memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Dalam bahasa sederhana, kau pasti mati, bro, sis. Jangan sombong. Jangan sok-sokan. Jaga hatimu. Percuma pengetahuan teologimu. Percuma pengakuanmu dengan mulut. Aku percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percuma semua itu, kalau kelakuanmu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gampang kok melihat sesuai atau tidak. Baca saja Alkitab. Apalagi orang yang ngomong sembarangan, memfitnah ke kiri, menyebarkan bukti-bukti palsu. Ini loh, si orang ini begini, begitu. Buktinya palsu. Saya kadang-kadang itu heran. Nekat sekali orang-orang ini. Itu tidak ada ampun loh. Dosa yang disengaja tidak bakalan diampuni Tuhan. Kamu sudah mengerti, tapi kau lakukan dengan sengaja, tidak diampuni. Itu artinya nuraninya rusak total. Tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau orang belum mengerti, nah itulah tugas kita. Supaya banyak orang mengerti dan bertobat. Makanya kita harus hidup sekudus-kudusnya. Kudus tak bercacat, tak bercela. Mengapa? Supaya banyak orang melihat hidup kita dan ia mengenal Tuhan. Kalau kita jahat, orang lihat kita, oh ini lihat setan ini, mengaku percaya Tuhan, tapi setan yang dilakukannya. Kesetanan. Semua kita pasti kembali menjadi debu. Pasti. Sebab Alkitab berkata, darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tubuh kita ini, darah dan daging kita ini nggak bakalan masuk surga. Mengapa? Karena waktu dikubur kembali menjadi debu. Debu tanah. Lah yang masuk surga apa bagi orang percaya? Roh kita dengan kesadaran penuh akan masuk ke Firdaus bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, akan diberi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Yang nanti sel-selnya membelah dengan sempurna lagi seperti ciptaan mula-mula. Dan akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Bukan di bumi yang sekarang. Sebab langit dan bumi yang sekarang akan hancur oleh nyala api. Itulah kata Alkitab. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Pakailah Alkitab. Amin ya semua ya. Jadi pagi ini saya harus sedikit keras. Supaya kita itu ngeh gitu. Sadar bahwa kita itu tidak dikehendaki binasa oleh Tuhan. Tuhan tuh menginginkan setiap kita selamat, hidup bersamanya nanti. Itulah sebabnya mari kita bertobat di pagi ini. Kematian itu memang misteri, kapan kita mati kita tidak tahu. Dan kita diberikan sebagian cara untuk memperpanjang umur. Meskipun akhirnya mati juga. Supaya dengan umur yang lebih panjang kita bisa belajar kebenaran lebih sempurna lagi.
menyempurnakan diri. Sebab perintah Tuhan Yesus adalah kamu harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Kalau mau bertemu Tuhan, harus seperti Tuhan. Sempurna. Sempurnanya tentu tidak bisa seperti Tuhan Yesus atau seperti Bapa. Kalimat itu berarti begini loh. Bapa di surga itu sempurna, kudus. Tuhan Yesus juga. Kita harus sempurna juga dan kudus juga. Bukan sebagai Tuhan atau sebagai Bapa, tapi sebagai manusia, yaitu ciptaan. Amin semua. Tentu saja yang diberi banyak dituntut banyak. Yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti kebenaran, jangan pernah melanggar dengan sengaja. Amin ya. Orang suka ritual biasanya. Orang sukanya ritual. Mereka berpikir dengan ritual bisa menyenangkan Tuhan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tuhan hanya disukakan kalau hati kita, pikiran kita, karakter kodrat kita berubah seperti Dia. Ya. Nah, ini penting sekali nih. Manusia itu tidak takut mati karena tidak membayangkan bagaimana ia mati. Coba sekali sering-sering ke ICU, sering-sering ke kamar mayat, Bapak Ibu. Nanti kita seperti itu, tergeletak, kaku. Kaku. Manusia itu berapa detik setelah mati aja, waduh, terjadi yang namanya autolisis. Dirinya mencerna diri sendiri, membusukkan diri sendiri. Tubuh mulai hancur, mulai bergas dalamnya, melepuh, dimakan oleh bakteri dan sebagainya. Kotoran keluar sendiri. Wah, mengerikan itu sebenarnya. Akhirnya dalam waktu seminggu saja udah banyak yang udah hancur, busuk. Dalam waktu setahun sudah hilang semua dagingnya, tinggal tulangnya. Lah kok sombong? Apanya yang kau sombongin? Bro, sis, kita itu, saya semalam mendapat pesan dari Tuhan. Waduh, luar biasa. Beberapa hari sebelumnya ada seorang yang percaya Tuhan, jemaat Tuhan yang sedang sakit parah. Ia titip pesan ke saya. Ia bicara begini, Tuhan Yesus datang kepadaku, katakan kepada banyak orang, sudah terlambat. Sudah terlambat kalau mau bertobat. Semalam saya dapat pesan dari Tuhan. Sudah waktunya. Waduh, saya melihat dunia hancur. Lalu saya mau menyelamatkan banyak orang. Tapi ada suara, sudah waktunya. Saya tidak mengerti sudah waktunya itu apa. Apakah Tuhan segera datang? Atau sudah waktunya hukuman dijatuhkan? Pagi ini, mungkin ini merupakan peringatan yang harus saya sampaikan. Umur setiap kita tidak tahu kapan. Tapi kita tidak hidup kekal. Mungkin 10 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 1 tahun lagi, atau mungkin besok. Nanti malam kita tidur dan tidak bangun lagi. Kalau orang tidak ngeri dengan kematian, padahal masih berbuat dosa, ya memang ia pantas binasa. Sudah mendengar firman, tidak mau bertobat. Kita itu ya, mau kaya, mau ganteng seperti apapun, akhirnya cuma tidur di peti mati. Udah gitu dimakan cacing. Manusia tidak hanya mati fisiknya ketika berdosa, tapi mati rohaninya. Itulah sebabnya kita melihat dunia ini banyak sekali masalah. Manusia bergerak dengan keberdosaannya, hidup di sana. Secara rohani mati dia. Tidak sesuai dengan rancangan mula-mula. Rancangan mula-mula itu disetting supaya manusia itu seperti Tuhan. Kalau melihat orang berdosa, mengasihi. Bukan gini, melihat orang berdosa kita sebarkan bahwa dia itu berdosa. Apalagi yang kesetanan, orang nggak berdosa disebarkan isu dia itu berdosa, korupsi dan sebagainya. Wah, itu udah pasti binasa orang seperti itu.
terpisah dari hadirat Allah. Mari kita bertobat, Bapak Ibu, saudara sekalian, selagi masih ada waktu. Kalau nanti tiba-tiba palunya diketuk, inilah saat terakhir. Waduh, gak ada waktu untuk bertobat lagi. Padahal, meskipun Tuhan Yesus belum datang, ketika kita mati itu pun sudah final buat setiap kita. Apalagi kalau seseorang mengeraskan diri. Sebelum mati pun sudah final. Seperti Fir'aun dihukum, dikeraskan sekalian oleh Tuhan. Orang sudah mengenal kebenaran, lalu murtad lagi. Alkitab mencatat, dengan apa lagi ia bisa ditobatkan? Tidak ada lagi. Itulah sebabnya ketika kita mendengar firman yang benar, jaga itu. Tetaplah di dalam firman. Sebab orang yang tetap di dalam firman akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Itu menyelamatkan. Jangan pelin-pelan. Hari Minggu, shalom. Hari lain, setan. Di dunia nyata, shalom. Di internet, jadi setan dia. Ini parah memang. Aduh, bagaimana ya? Kadang kita khotbah itu sudah keras, tapi tetap saja orang itu tidak mau tahu, tidak mau bertobat. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Pasti. Ada waktu untuk bertobat. Tapi ada waktu di mana orang tidak boleh bertobat lagi. Waktunya sudah habis. Kau kebangetan. Kan begitu. Ya. Banyak misteri. Dunia ini masih banyak misteri. Masih banyak yang belum kita mengerti. Coba deh kita bayangkan baik-baik ya. Hari berganti hari. Minggu berganti minggu, cepat sekali. Dan bulan berganti bulan. Tahun pun berganti tahun. Tidak terasa tahun baru sekarang sudah tanggal berapa? 28 Januari. Cepat sekali loh Bapak Ibu. Artinya apa? Umur kita cepat habis juga. Ya. Oleh sebab itu setiap detik jangan disia-siakan. Alkitab mencatat di kitab Ayub, bahkan orang-orang tidak dipercayainya, hamba-hambanya tidak dipercayainya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Ibraninya dipakai kata toholah. Artinya itu bodoh. Kalau dalam bahasa Jawa lebih mantap lagi, artinya itu goblok. Lah sudah ada di surga kok memberontak. Kalau nggak namanya goblok apa itu? Lah kalau sudah percaya Tuhan hari ini, sudah mengerti kebenaran, lah kok kamu jahat? Itu namanya goblok, saudara. Kalau goblok aja kurang mantap. Kalau bahasa Jawa itu, goblok itu mantap sekali. Itu idiot namanya. Ya. Banyak orang tidak suka khotbah yang kasar, salah kau. Kalau kau ketemu Tuhan Yesus, Tuhan itu kasar sama orang yang tidak benar. Keturunan ular beludak, gitu. Iblis bapakmu, gitu. Tapi kepada orang berdosa Tuhan lembut. Aku pun tidak menghukum kamu. Jangan buat dosa lagi ya. Tuhan paling benci kepada orang yang merasa suci, tapi sebenarnya jahat. Munafik. Ada amin ya semua ya. Mari kita renungkan baik-baik. Ya. Untuk apa kita hidup ini sebenarnya? Untuk apa? Karena hidup kita itu seperti bunga yang di pagi hari mekar, sebentar saja layu di sore hari. Ya. Kemudian malam tiba, di mana kita tidak bisa menikmati apa-apa lagi, terbaring tak berdaya. Ya. Itu sebagian besar kita memang mabok, tidak sadar. Mabok terhadap dunia ini. Mabok terhadap mamon, kejar uang dengan segala cara, menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri.
Yang salah bukan uangnya, manusianya. Kalau seseorang kaya, uang itu pakai untuk memuliakan Tuhan. Mantap. Untuk diri sendiri, tohulah. Kekuasaan. Wah, pengen berkuasa gitu. Dengan segala cara, akal bulus, licik. Mengakali sesamanya. Bahkan setelah berkuasa menginjak rakyat. Wah, udah pasti ke neraka itu. Gak ada ampun. Ada lagi yang melampiaskan segala hawa nafsunya, nafsu seksnya. Selingkuh sana sini. Ada yang sampai puluhan kali. Waduh. Ada lagi yang makan minum sembarangan. Mumpung masih hidup, Pak. Coba perhatikan logikanya salah. Mumpung masih hidup, Pak. Kalau mati nggak bisa makan. Justru mumpung masih hidup, masih sehat, kau makan yang benar. Supaya kau sehat. Berkenan bagi Tuhan. Jaga hatimu. Jangan melakukan berbagai macam kedagingan. Uang itu ya, sesama saudara bisa saling membunuh loh. Waduh. Bisa sampai ke pengadilan. Berusaha menghancurkan satu sama lain. Kekuasaan juga begitu. Bisa saling menghancurkan. Tuntut menuntut. Yang satu iri. Yang satu lagi benci. Waduh. Mengerikan. Bapak Ibu lihat saja sekeliling Bapak Ibu. Nggak usah diberikan contoh. Ini kehidupan manusia nyata kok. Jadi sisa waktu yang kita masih punya ini berapa lama? Coba tanya diri sendiri. Kalau rata-rata 80 tahun aja. Coba dihitung berapa hari itu. Sekarang umur Bapak Ibu saudara sekalian berapa? Kalau yang umur 50 tahun ke atas, sudah dekat itu. Apalagi 70 tahun. Sudah dekat sekali. Wah, ada yang senang. Saya dong Pak, masih mahasiswa baru lulus. Nanti dulu, umur seseorang tidak menentukan seseorang bisa umur panjang atau tidak. Banyak sekali anak muda yang mati masih muda. Penyakit macam-macam. Kita itu sebetulnya ada di ujung tanduk. Rentan setiap saat bisa mati. Itulah sebabnya, mari kita hidup seolah-olah besok kita mati. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, jangan begitu melampiaskan. Masih lama Pak aku mati. Jangan begitu. Mati itu setiap saat. Alkitab memperingatkan, ya, di Ayub 16 Pengkhotbah 3 ayat 19. Orang fasik itu hidupnya seperti binatang. Ini kata Alkitab loh. Maksudnya apa? Hidup tak berakal sana sini. Lalu mati sia-sia. Masih enakan binatang. Mati nggak ada ceritanya lagi. Nggak berasa. Manusia mati, masuk ke alam maut rohnya. Sebab binatang nggak punya roh, manusia punya roh. Rohnya masuk ke alam maut dengan kesadaran penuh. Nanti dibangkitkan, diberi tubuh baru. Untuk dibakar selamanya. Ini mengerikan. Banyak orang salah mengerti sehingga tidak berjaga-jaga. Ya. Jadi kita harus perkarakan. Kalau nanti kita mati itu kita pulang kemana. Makanya ya jangan suka dengerin lagu yang cuma menghibur. Enak sih musiknya. Tapi cuma menghibur. Tidak sesuai kenyataan. Lagu yang keras itu justru bagus. Ingat itu baik-baik. Ada satu lagu yang luar biasa ini. Ini pengarangnya Bapak rohani saya, Pak Erastus Sabdono. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Ini ke padang gersang tak bertepi itu sesuatu yang sia-sia, yang menyengsarakan. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Gak ada keceriaan sama sekali, tidak ada cahaya. Dalam jurang gelap kengerian. Alam maut itu, saudara.
Tapi bagi kita semua, orang percaya yang hidupnya kudus, tak bercacat, tak bercela. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Padang hijau tak bertepi artinya suatu tempat yang nyaman. Kalau di Alkitab dikisahkan di pangkuan Abraham. Kalau Tuhan Yesus berkata, di Firdaus bersama dengan aku. Itu maksudnya. Di sana, Tuhanlah matahariku, di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Jadi tidak semua pulang bersama. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, kelakuannya jahat, maaf ya bro, sis, kau tidak bersama kami. Ke sana kami pulang bersama. Kau pulang sendiri ke sono, ke padang gersang yang tak bertepi. Perkarakan diri kita, saudara. Waktunya tidak lama. Ada amin ya, semua ya. Saya percaya firman yang benar menyelamatkan kita dari cara hidup yang salah. Amin. Bahwa hari ini kita berkolaborasi. Jadi berita firman Tuhan yang biasanya 1 bulan 1 kali setiap hari Jumat minggu keempat. Dan kali ini bersama GIBA, Gerakan IKIM Baca Alkitab. Pembacaan pasal per pasal yang dikupas secara teologi aplikasi praktis oleh staf Sekolah Tinggi Teologi Aplikasi Praktis yang saya mentori. Dan di sini tampaknya ada ini ya, ada mentornya GIBA juga, Pak Budi Santoso. Wah, luar biasa ini ya saudara. Beliau ini sangat setia memberi tuntunan dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi Perjanjian Baru malah sudah selesai. Oke, baik. Sebagai ini dari GIBA dan staf saudara, terima kasih Pak Wisnyo untuk penjelasannya sangat luar biasa. Dan sebentar, mohon sabar. Ya, mohon sabar. Bekerja memberi buah. Oke, baik. Firman Tuhan mengatakan begini saudara ya, untuk bekerja. Ya. Baik. Jangan lupa waktu hidup kita. Banyak orang ini ya, jumawa dan juga tidak tahu diri. Saya juga tidak sadar ternyata saya juga tidak terlalu muda terus, walaupun saya ini kayaknya awet muda ya, puji Tuhan, itu saya akui sendiri. Belum ada yang mengakui Pak, jadi saya akui sendiri Pak. Ya. Dan juga saudara ya, termasuk yang ada di 6 channel hari ini, channel YouTube ya, ada Kanuru, Facebook Amigos juga, kemudian channel Teologi Aplikasi Praktis juga dan lain-lain ya. Jangan lupa saudara, waktu ini singkat, tidak terasa loh. Sekarang ternyata sudah Februari, tidak lama lagi Desember. Nah, itu dia. Ini Januari sudah mau Februari ya. Mari gunakan waktu kita ini sehingga bermanfaat. Filipi 1 ayat 22 ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, bukan bekerja mencari kekayaan, tapi memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena tidak tahu, ya ikuti cara Tuhan. Gitu loh ya. Bekerja memberi buah. Wah, menarik sekali nih Pak Widya ya. Bekerja memberi buah. Pohon buah. Pohon itu sadar ditanam untuk berbuah. Lalu buahnya bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk siapa yang menanam. Demikian juga yang menikmati pohon durian. Tidak ada pohon durian ketika dipetik, lalu dia marah, lalu dia jatuhkan durian yang mentah tepat di kepala saudara. Kalau ada pohon durian yang bisa marah seperti ini, jangan deket-deket di situ, saudara ya. Luar biasa pengertian firman Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, Pak Wignyal sekalian, demikian juga yang ada di live YouTube dan lain-lain, silakan kalau ada mau menanyakan. Saya dorong untuk lebih bertanya ya. Yang ada di Zoom, silahkan raise hand. Silahkan. Ya, langsung Pak Irwan Rusli. Setelah Pak Irwan Rusli, silahkan yang lain. Tetapi juga ada di live chat, nanti juga akan saya bacakan
kepada Pak Widya. Silakan Pak Irwan Rusli. Singkat padat, silakan. Ya, silakan Pak Irwan. Oke. Pak Igno, saya ingin bertanya Pak, seseorang yang sudah melewati umur karunia 70 tahun, misalnya 75-80, kemudian pada saat masuk sakit gitu, rumah sakit, ada opsi misalnya membiarkan dirinya ditentukan oleh Tuhan untuk berpulang misalnya, atau mencoba memperpanjang untuk hidup lebih lama lagi dengan melakukan pengobatan yang mungkin yang canggih atau yang gimana gitu Pak. Ya, pertanyaannya? Pertanyaan saya, apakah ada pilihan yang lebih baik dalam antara dua ini? Mana yang lebih baik Pak dalam hal ini? Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan sangat sulit dijawab. Sebab ini persoalan etika. Etika Kristen itu, bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim ya Pak, boleh nggak tindakan yang mematikan pasiennya karena sakit parah? Apa itu istilahnya? Eutanasia. Eutanasia, ya. Apakah itu boleh? Ini pertanyaan yang sulit memang. Tapi prinsipnya sederhana Pak kalau prinsipnya. Begini, setiap tindakan kita harus memuliakan Tuhan. Artinya dasarnya harus memuliakan Tuhan. Tidak boleh ada kepentingan pribadi. Semua yang kita lakukan harus menyenangkan Tuhan. Jadi kalau ada yang sakit parah, misalnya, ini kasusnya nyata dan banyak Pak, telepon ke saya. Pak, bagaimana ya Pak? Ya mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan. Keadaannya bagaimana menurut dokter? Jangan kita juga menyengsarakan orang itu, ya kan? Untuk apa misalnya? Ternyata koma terus, dia sengsara, untuk apa juga? Tapi bukan berarti kita juga kalau gitu dimatikan, nggak boleh juga. Lalu bagaimana? Nah ini butuh kepekaan. Tidak bisa saya jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang nanti jadi rumusan banyak orang jadi salah nanti. Kasus per kasus, case by case Pak Irwan. Ya, kalau kita lihat misalnya nih, ginjalnya sudah rusak, paru-parunya sudah rusak, semua sudah rusak. Coba bayangkan kalau dia bertahan hidup, untuk apa? Nanti lumpuh, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, semuanya diam saja, untuk apa juga, ya kan? Jadi terkadang kita memang menemukan pilihan yang sulit. Tapi yang utama, hati kita harus bersih, harus mengerti firman. Setiap apa yang kita lakukan untuk Tuhan, jangan karena kebencian atau ego kita. Itu aja prinsipnya. Diulur atau enggak masalah juga. Pertimbangannya ingat secara etis, apakah kita membiarkan orang, ada orang yang begini, ketika sudah dalam keadaan gawat, jangan dipasang ventilator. Misalnya begitu ya. Keluarganya disuruh tanda tangan sama dokter. Tanda tangan. Kalau itu keputusan keluarga ya nggak masalah. Karena dipasang ventilator bukannya lebih enak. Karena itu prosedur medis memang harus. Ada kasus tertentu, jangan. Itu yang memutuskan nggak boleh kita, itu keluarganya. Ya, ternyata hidup lagi dia. Nah, tapi ada lagi yang jangan. Lalu dia dipanggil Tuhan dengan tenang. Macam-macam lah. Tapi intinya ya waktu kita hidup, kita harus menyenangkan Tuhan. Kalau sudah saat terakhir, silakan diputuskan dengan hati yang bersih tapi. Tentu saja pertimbangan dokter menjadi masukan bagi keluarga. Gitu Pak Irwan. Oke Pak Irwan, sudah. Oke Pak Irwan. Oke, Tuhan berkati. Ya? Baik, puji Tuhan. Kalau ada yang lain silahkan raise hand saja. Kalau ada yang kesulitan raise hand, ya boleh langsung unmute saja. Oke, sambil menunggu sahabat sekalian, ini ada yang ini Pak, yang bertanya di live chat YouTube. Ya. Sebentar ya. Nah ini dia saudara. Saya baca aja sekarang begini loh. Artinya apa? Bukan Faktor U. nyata. Sama Pak, saya jawab begitu. Gini-gini ngapain? Oke, saya bacain ya. Dari
eh, Pardamian Hamalau. Sepertinya umur manusia sudah dirancang Tuhan semakin berkurang sampai hari musnah dunia ini atau akhir zaman ya. Manusia zaman dulu umurnya 1000-an tahun. Contohnya Metusalah. Abad ini umur manusia rata-rata 60-an tahun. Nah, ini perlu dijawab nih. Apakah umur manusia yang berkurang itu memang dirancang Tuhan atau manusia yang tanpa sadar mengurangi umurnya sendiri, Pak? Silakan. Ya. Oke, ini ada gabungan nih. Jadi manusia turun umurnya kemungkinan karena memang keadaan alam berubah. Bisa Ya. jadi. Nah, tapi 70-80 tetap berlaku, nggak berubah lagi ribuan tahun. Hari ini bahkan ada yang umur 90, ada yang 100. Ada. Jadi nggak berubah, nggak turun terus, nggak. Turun dan sekarang sudah landai. Artinya tergantung kita yang sekarang. Bagaimana umur yang 90-nya bisa lebih 90? Nah, tidak kebetulan juga. Ini ada salah satu jemaat kita yang cerita bahwa papa saya sampai 95 nggak sakit apa-apa, Pak. Loh, ini hebat nih. Bagaimana cara hidupnya? Apa aja dimakan, Pak? Loh, saya jadi heran. Nggak mungkin ini. Tidak mungkin. Kalau segala apa aja dimakan bisa umur panjang, ya saya salah dong teori kesehatannya. Bagaimana? Saya tanya terus. Akhirnya dia jawab, iya Pak, kalau dia pengen makan kambing yang berlemak, dia makan aja begitu. Setelah dimakan, nggak ditelan Pak, dibuang lagi. Oh, ya kalau itu ya terang aja sehat, nggak dimakan itu namanya, cuma dimut-mut. Kalau saya ketelan selalu, aduh nggak kesengaja Nggak ketelan, sengaja ketelan. tapi nggak ketelan, tapi satu piring Pak, nggak sengaja terus. Tapi nggak sengajanya ratusan kali. Iya, jadi hari ini umur manusia sebagian diserahkan kepada kita oleh Tuhan. Kalau kita jaga kesehatan, rajin olahraga, ya secara umum akan lebih sehat secara umum gitu. Tapi yang lebih penting lagi sehat rohaninya, menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya di GSKI Peak itu kan ada channel kita itu kan ada salah satu acara judulnya Sehat Jasmani dan Rohani Talk Show. Maksudnya itu supaya kita semua sebagai hamba Tuhan juga jangan makan sembarangan, nanti nggak memberkati orang. Makan boleh, tapi jangan sembarangan gitu ya. Saya harap itu bisa menjelaskan sedikit pertanyaan tadi. Tuhan berkati. Baik, baik, baik. Puji Tuhan, luar biasa ya. Saudara, waktu kita tidak lama lagi ya. Sudah 51 menit. Jadi dipersilahkan masih boleh untuk raise hand. Ada sebuah pertanyaan ini di live chat juga Pak di YouTube. Intinya saja ya, karena panjang, ada 2 kali komen. I don't care about life or die or die gitu ya. Aku nggak peduli lah soal hidup dan mati. Yang penting adalah Pengkhotbah 12 ayat 9 dan 14 yang intinya ingatlah akan penciptamu, lalu terakhirnya yang ayat 14 bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Kristus, begitu Pak. Tetapi nggak peduli lah soal hidup dan mati, nggak penting, yang penting ingat Tuhan aja gitu. Oh gitu. Ini sebenarnya ini pernyataan yang kontradiksi. Kalau seseorang tidak peduli dengan hidup dan matinya, bagaimana ia bisa peduli terhadap apa yang ia lakukan? Jadi mungkin kalimatnya kurang tepat ya. Jadi ketika kita hidup, kita harus peduli bagaimana kita hidup. Ingatlah penciptamu. Nah itu kan peduli sebenarnya. Ya. Jadi mungkin maksudnya adalah aku nggak takut mati gitu kali. Nah kalau itu benar. Nampaknya begitu Pak. Nampaknya itu ya, cuma kalimatnya aja. Jadi sebenarnya kita semua tidak boleh takut mati. Tidak boleh. Iya Kenapa? Pak, kalau takut mati kan gini loh Pak, kan contoh ya, ada sweeping di sana. Kalau surat-surat kita beres ya lewat aja. Kalau yang nungguin sampai sweepingnya selesai atau muter itu berarti what happened? Happen what? Nah itu. Justru saya berkata kita harus takut mati. Semua yang belum bertobat. Nah, yang belum bertobat harus takut mati. Kalau sudah bertobat, hidup kudus tak bercacat tak bercelah, ya kita nggak mati. Malah jadi kayak Rasul Paulus ya Pak. Kayak Rasul Paulus, kalau boleh aku pulang sekarang itu. Tapi kalau ada tugas ya aku masih mau hidup. Ya.
Saya perhatikan gini Pak, ada banyak hamba Tuhan kalau ditanya, aku lebih suka mati, ketemu Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Itu nggak membaca Alkitab dengan konteksnya itu. Rasul Betul. Paulus berkata begini, kalau aku mati keuntungan. Ya. Kalau aku boleh pilih, aku pilih ketemu Tuhan. Mati maksudnya, ketemu Tuhan. Ya, termasuk tadi Pak, kalau Ya, aku hidup berarti bekerja memberi buah kerja loh. betul, Bukan aku nganggur. betul. Tetapi ada tetapinya Pak. Ayat itu Ya. kalau kita lanjutkan, tetapi lebih perlu aku hidup. Betul. Mengapa? Karena kamu. Jadi kita harus hidup bukan untuk diri kita sendiri, Ya, karena banyak yang harus dituai. Itu setuju, maksudnya. setuju. Ya. Tapi ada juga gini Pak, siapa mau mati sekarang karena lebih bahagia mati bersama Tuhan. Ternyata dia karena dikejar-kejar rentenir Pak. Ya, mungkin perlu ditanya, mungkin utangnya banyak. Baik. Oke. Nah ini dia, itu kejadian nyata pada waktu lalu ya. Silakan yang mau resen, kalau ada yang kesulitan boleh langsung open mic saja ya. Kalau ada yang kesulitan resen, bagaimana caranya? Ya. Di sebuah rumah sakit Pak, ada orang teriak-teriak itu lima kamar di sebelah sana. Saya pikir itu sakit apa gitu. Ternyata dia takut mati Pak. Oh, Apa tanggapan Bapak? baik. Misal dia Kristen nih, Iya. teriak. Iya. Saya pernah melihat ada orang yang bahkan Mau. di akhir hidupnya sebelum ia menutup mata, kerasukan setan, Pak. Wush. Ya. Mengerikan. Ya. Mengerikan, Pak. Bahkan dalam keadaan lumpuh di rumah sakit di ICU itu kerasukan setan. Bisa ya? Bisa. Jarang sih, tapi ada loh. Ada lagi yang lebih banyak yaitu ketika mau mati dia teriak-teriak, "Tolong!" Waduh, kita tahu dia melihat apa. Aduh, pasti dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Makanya, Bapak Ibu ya, kita semua, yuk kita terus ingat hidup kita di tangan Tuhan. Jangan jahat deh. Mari kita tekun sampai kesudahannya. Percuma orang tekun gitu kesudahannya jahat, percuma. Itu sama dengan Alkitab berkata, kau memulai dengan roh, tapi kau akhiri dengan daging. Ya. Binasa itu. Betul. Begitu, Pak. Baik. Luar biasa, saudara. Mestinya kalau di ujung akhir hidup kita itu justru kita, ini yang aku tunggu-tunggu. Ini luar biasa ketemu Tuhan. Dan juga nasihat saya ya, ada orang yang sampai sekarang dia tidak bisa rela ditinggal anaknya, tidak rela ditinggal istrinya, keluarganya. Padahal mereka semua Pak, waktu mereka meninggal ya dalam keadaan pelayanan, melayani dan secara kasat mata sudahlah pasti diterima Tuhan. Saya beritahu, dan kadang-kadang yang paling saya suka Pak, kalau pelayanan itu di orang duka, baik khotbah maupun sambutan. Gitu. Kenapa? Tidak diundang pada hadir semua. Nah, saya biasanya kalau KKR udah diundang, dijemput lagi, alasan lagi. Nah, di situ saudara, saya mengatakan begini, justru orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan ini, dialah jauh lebih bahagia daripada kita-kita. Dia nggak bayar kredit mobil lagi, dia tidak susah payah kayak kita, nggak bayar listrik, gas 3 kilonya habis, nggak pusing lagi. Ya, tapi terlebih lagi seperti yang Pak Wijo katakan tadi, hidup kita ini bekerja untuk memberi buah, karena tugas penyelenggaraan maka kita harus bertanggung jawab. Tapi jangan lupa ya, prepare waktu kita. Nggak sadar kan, tadi saya dulu baca, sekarang mesti begini, itu faktor U. Oke, siapkan dirimu, dan saat ini Bapak Gius Tawan Andreas, silakan Pak, unmute, sampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan. Ya, monggo. Oh, silakan Pak, unmute. Ya. Monggo. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya. Pak Wigno, saya mau bertanya ya, bagaimana kalau orang yang menghadapi satu penyakit yang susah disembuhkan dan sangat sakit sekali, terus orang itu berdoa meminta kepada Tuhan supaya mencabut hidupnya gitu. Mengerti? Pertanyaannya mengerti. Ya. Ini menjadi pertanyaan banyak keluarga juga ketika menghadapi salah satu anggota keluarganya yang sakit parah. Putus asa ya Pak? Ya, kita jangan berdoa, tolong cabut nyawaku Tuhan, jangan. Kita berdoanya begini, Tuhan,
tolonglah kami, apa yang terbaik menurut Tuhan. Kami berserah. Kalau Tuhan masih ingin kita belum menutup mata dengan penyakit yang ada, kita pun menyerah. Tapi kalau Tuhan mau pulang, panggil pulang, ya oke saja, nggak masalah. Begitu, Pak Giustiawan. Oke. Ya. Terus sebaliknya Pak ya, ada orang yang sudah umurnya panjang ya Pak ya, Ya. malah dia pengen mati gitu Pak. Oh, oke. Sebab begini katanya, aduh saya udah nggak bisa nggak punya teman. Saya pernah besuk ya Pak ya dengan orang yang oma itu yang udah umurnya panjang. Saya pengen mati tapi aduh susah bisa gitu ya. Ya, mengerti. Saya nggak punya teman, udah hidup sendirian gitu. Mengerti. Ini masalahnya pada mindset kita, Pak. Dia bosan hidup, Pak. Ya, dia bosan hidup itu. Jadi sebenarnya ya kita mau punya teman mau enggak, umur berapapun, kalau kita mengerti kebenaran, nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Biar keluarga banyak, kalau nggak mengerti kebenaran nanti berantem satu sama lain. Banyak orang kesepian, Pak, di keramaian kota. Apanya yang salah? Sama. Umur panjang, ya bagus dong. Belajar. Nah, banyak orang nggak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga umur panjang susah, umur pendek susah, umur sedang susah juga. Lah terus apa hidup ini susah? Ya, itulah manusia, Pak. Nah, ada satu hal yang penting yang mau saya sharingkan ya. Kalau jemaat Tuhan diajar teologi yang salah, ini bahaya. Kamu kalau ikut Tuhan ya, ini kalau sakit pasti sembuh. Nih, pakai air yang kudoakan nih, pasti sembuh. Tuhan itu Tuhan yang baik. Kelihatannya ajaran ini baik kelihatannya, tapi tidak. Sudah terbukti. Ketika nanti pasangan hidupnya meninggal, terus dia bingung, loh katanya sembuh kok mati. Lalu dia kepahitan sama Tuhan. Lalu dia berpikir dia tidak diberkati. Salah. Hidup yang penting ini bukan sembuh fisik. Makanya ya yang selalu menekankan kesembuhan fisik dan seterusnya sampai dari dulu sampai sekarang itu sesat itu. Kalau orang membahas kebenaran cuma sebagian mengabaikan yang lain itu sesat namanya. Tapi Pak Wirnya justru yang laku, Pak ya. Gitu. Nah, sama. Makanan yang gurih itu laku tapi mematikan. Manis itu enak. Enak ya. Enak, gula ditenggak itu enak. Tapi bikin diabetes. Makanya banyak orang rohaninya diabetes. Ya. Ada ya rohani diabetes ya. Itu cuma istilah saya aja. Itu diabetes. Aduh. Ya, Diabetes mellitus. Oke. Begitu ya, Pak Giustiawan ya. Tuhan berkati. Baik. Saudara, usia kita itu misteri ya. Bertobat dan firman Tuhan kan sudah mengatakan pada hari ini jika engkau mendengar firman Tuhan, ayo diterima. Jangan tunda-tunda. Nanti deh kalau udah umur 70, nanti deh kalau udah enggak melayani Tuhan tuh sekarang juga, Saudara. Saya terus terang Pak Wirnya paling jengkel sekali kalau ada orang lulusan sekolah teologi ya, apalagi bergelar hamba Tuhan. Kenapa enggak pelayanan? Kenapa enggak ini? Wah, belum ada tempat. Waduh. Padahal jempol kita ini luar biasa loh. Dunia pengetahuan, informasi, semuanya hanya sejauh jempol. Ya. Gitu loh. Masa nggak ada pelayanan? Ayo layani Tuhan, berikan yang terbaik. Umur kita ini tidak terasa loh. Tidak terasa sekali ya. Baiklah. Pak, siapa ini? Suyono. Monggo Pak Suyono, silahkan. Langsung saja. Unmute Pak. Oke, tolong di unmute. Ya, silakan Pak. Coba lagi unmute. Belum berhasil Pak Wirnya, barangkali bisa bantu di situ. Salah pencet ya? Tidak. Sudah. Oh, sudah. Oke. Silakan Pak. Silakan. Maaf, ini jacknya kamera agak trouble. Oh iya. Oke, baik. Ini Pak yang saya tanyakan, ketika orang meninggal, itu seperti yang dikatakan Pak Eras, itu rohnya ke Hades, ke alam Hades, yang nyaman dan tidak nyaman. Apakah bisa dijelaskan secara singkat? Boleh, baik. Jadi segera setelah manusia itu mati, rohnya keluar dari tubuhnya. Nah, tergantung
kalau Tuhan berkenan, roh manusia itu kan langsung naik ke atas, ke Firdaus. Itu dunia roh, atau Hades yang nyaman itu. Jadi dunia roh, dunia orang mati, tapi yang nyaman, ada Tuhan di sana, beserta Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus di kayu salib berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itulah sebabnya Lazarus ada di pangkuan Abraham. Itu dunia roh, belum dibangkitkan, rohnya itu. Nah, tapi orang fasik, rohnya masuk ke alam maut, dunia roh yang tidak menyenangkan. Itu kalau dalam bahasa perjanjian lama dipakai kata Sheol, alam maut, kerajaan maut. Di perjanjian baru dipakai kata Hades. Nah, nanti ketika Tuhan Yesus datang, kebangkitan. Orang yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Orang yang masih hidup, tubuhnya diganti dengan tubuh kemuliaan, lalu naik menyongsong Tuhan di awan-awan, dan bersamanya selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru. Apa yang terjadi dengan orang fasik? Rohnya yang di alam maut itu dibangkitkan, diberi tubuh, lalu ditinggal di langit dan bumi yang hancur oleh nyala api. Itulah neraka. Begitu Pak Suyono? Baiklah. Baik. Tuhan berkati. Pak. Oke, karena waktu dan mengenai Sheol, Hades, Firdaus, saudara, debatable, ada yang berbeda pandangan. Tetapi tidak usah dibingungkan. Yang penting syahadat kita sama. Ya, termasuk tadi sudah disentil Pak Wignyo di awal tadi ya. Terutama para Kristuber, ayo kita memiliki satu iman, satu tujuan. Sepanjang syahadatnya sama, Roma 10 ayat 9 dan 10. Percaya Yesus Kristus Tuhan, dibangkitkan dan lain sebagainya, dia adalah Tuhan, maka Anda adalah saudara saya. Ya. Oke. Nah sekarang Hades di bawah, di atas, di samping, atau di mana? Ya. So itu belajar secara eksegese. Apa yang dikatakan Alkitab, simple saja. Ya. Mau termasuk gini ya Pak ya, diangkat duluan penganiayaan diangkat atau sebelum diangkat, pelajari baik-baik, terus mana yang kau imani, percayalah, yang penting kita percaya Yesus, mana yang saudara yakini, nanti terakhir biar Tuhan yang tentukan, yang penting sama-sama diselamatkan. Kesalahan banyak teolog tuh begini Pak. Iya Pak. Debat satu sama lain soal itu. Iya. Sampai menyerang, menghina, akhirnya mereka semua sama-sama ke Hades. Gak selamat semua. Gak jahat. Iya, betul. Tapi tafsir kan biasa. Bukanlah kebenaran yang disampaikan dengan cara tidak benar. Udah benar, tapi caranya Pak Wignyo ini kue Pak, tapi saya lempar di kepalanya. Wah. Iya, jadi sandungan. Iya. Ayo, percaya Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan juga taati di mana engkau bertumbuh, belajar ke arah Kristus itu loh. Nah, kalau ke arah pendetanya, nah itu dia, kultus individu, salah kaprah. Oke, terakhir ya Pak Irwan Rusli. Silakan Pak Irwan Rusli. Silakan unmute Pak Irwan. Ya Pak, ini saya ingin follow up. Bagaimana dengan tubuh kemuliaan kita Pak? Kalau seseorang mati misalnya umur 80 tahun, tubuh kemuliaannya bagaimana waktu kita dapatkannya? Baik. Sepertinya waktu Yesus dapat itu tubuh kemuliaan pada akhir hidupnya, yaitu tangannya bolong segala. Baik. Tapi kalau kita apakah kita dalam bentuk muda, apa sudah pikun, apa masih segar bugar gitu Pak? Baik, ini pertanyaan bagus juga nih buat banyak orang. Di surga dikatakan di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan. Artinya semuanya sempurna di surga. Artinya tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati itu tidak mungkin tua, reot, stroke gak sembuh. Itu namanya penyiksaan selamanya. Surga itu tubuhnya pasti sempurna. Artinya apa? Sel-selnya membelah dengan sempurna, tidak pernah mati. Nah, keadaan sel yang sempurna itu tidak mungkin tua Pak. Itu pasti masih muda. Tuhan Yesus ketika itu umurnya berapa? 33. Nah, kemungkinan, ini cuma kemungkinan ya, namanya kita belum sampai surga kan. Kemungkinan kita sampai sana dalam keadaan 33 tahun tapi sempurna. Banyak orang 33 tahun juga nggak sempurna kan, pinggangnya sudah sakit macam-macam, diabetes dan sebagainya kan gitu. Tapi nanti tubuhnya sempurna semua. Jadi, kalau tubuhnya sempurna, tidak akan bertumbuh menjadi tua. Nah, meskipun ini tidak ditulis di Alkitab,
Kita tahu prinsip-prinsipnya bahwa manusia tidak bisa mati lagi. Bukan berarti makin tua nggak mati tapi lumpuh, nggak begitu. Kualitasnya sempurna di sana bersama Tuhan. Begitu Pak Irwan. Jadi tidak ada orang tua lagi. Gitu. Baik, luar biasa. Dan juga soal hidup mati setelah kematian ini, saudara, jangan terpengaruh dengan konsep yang non-Kristen ya, saudara. Itu beda jauh. Di surga kita tidak ada kawin-mawin, kesibukannya juga bukan yang menjijikan, tetapi kita ada sesuatu yang sukacita. Mungkin suatu hari Pak Wiknya perlu sampaikan pengajaran ini ya. Apa yang karena pengaruhnya lewat medsos itu luar ajaib. Dan juga tidak ada cerita bahwa ketika di surga maka semua yang kita tahan-tahan di bumi semua akan diberi, tidak ada dosa. Di sana bahkan ada minuman keras yang tidak memabukkan dan lain-lain. Lah kan lucu gitu. Alasannya gini Pak Wikto. Inilah yang kita tahan-tahan di sana. Kalau kita masuk surga maka itu hadiah. Semua tidak ada dosa. Kan lucu ya. Masuk TNI. Syaratnya harus berat badan gini, badan steril, bagus, latihan keras-keras. Kalau kamu lulus, kamu boleh mabuk, kamu boleh makan, hubungan seks bebas dan seterusnya. Itu aneh itu bagi saya. Iya, nggak logis. Nggak logis. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa berjumpa di hari ini. Hari ini istimewa ya. Kita kolaborasi antara berita firman Tuhan bersama Pendeta Wignio kerjasama dengan Radio Amigos Tomohon dan sebentar, saya juga sambil ngecek yang lain. 1 bulan satu kali setiap Jumat, dan kali ini kita bersama-sama dengan Gerakan Ikim Baca Alkitab dan juga dijelaskan pasal per pasal bersama teologi aplikasi praktis. Sebagai penutup, Pendeta Wignio Tanto akan berdoa bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin ingatkan sekali lagi pada kita semua. Mari hidup di bumi ini yang singkat. Mari kita hidup dengan benar, supaya kita juga menyenangkan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Mati itu gampang, tapi hiduplah yang sulit. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Hidup untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu ini, dapat memberkati seluruh dunia yang penuh kegelapan. Agar banyak orang sadar mulai sekarang bahwa mereka harus hidup benar, berusaha hidup benar. Karena keselamatan kami di dalam Tuhan Yesus adalah karena iman, dan bukan iman yang mati, iman yang hidup, yaitu yang kami lakukan dalam seluruh perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh hidup kami menyenangkan Tuhan. Karena hidup adalah untuk Tuhan, mati pun untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, turun atas kita semua dari surga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Dari Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus tentunya. Bapa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan luar biasa. Salam jumpa dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor 1 kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom.
Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.